Selamat pagi para muridku. Bertemu kembali di tahun 2021. Ini adalah pembelajaran kita yang kedua ya, setelah minggu yang lalu. Nah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan dari tugas yang saya kasih minggu lalu ya. Materi kita pada minggu ini adalah mengenai ekosistem ya. Apa itu ekosistem dan segala sesuatu yang terdapat di dalam pembelajaran ekosistem akan kita bahas pada pagi hari ini ya, secara bertahap. Oke, lanjut kita akan lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, seperti biasa, seperti penjelasan Miss yang sebelumnya, pasti akan selalu ada kompetensi dasar ya. Apa sih kompetensi dasar untuk mata pelajaran untuk materi kita ini ya? Kompetensi dasarnya adalah menganalisis interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya serta dinamika populasi akibat interaksi tersebut ya. Jadi ada kata makhluk hidup dan lingkungannya, dan bagaimana makhluk hidup dan lingkungannya saling berinteraksi. Itu akan kita pelajari pada kompetensi dasar ini pada materi kita ini ya. Jadi itu keahlian yang harus kalian miliki setelah kita selesai belajar mengenai ekosistem. Oke. Selanjutnya, setelah tahu kompetensi dasar, kita harus tahu apa yang maksud bagaimana peta konsepnya. Apa sih gambaran yang terdapat di dalam pembelajaran ekosistem ini? Oke, mari kita lanjutkan. Iya, bisa kalian lihat di situ peta konsepnya ya. Nah, pasti dimulai dengan kata ekosistem dulu. Nah, kita harus tahu ya, sebelum kita masuk kepada yang namanya segala hal tentang ekosistem, kita harus tahu apa itu ekosistem, baik itu pengertiannya dan lain sebagainya. Nah, setelah kita belajar mengenai ekosistem, kita harus tahu apa sih komponen ekosistem itu ya. Di dalam ekosistem itu pasti terdapat yang namanya komponen biotik dan komponen abiotik ya. Biotik adalah komponen makhluk hidup ya, sedangkan abiotik adalah komponen yang mendukung kehidupan makhluk hidup untuk hidup, dan biasanya itu adalah benda mati yang ada di sekitar ya. Oke, nah bagaimana komponen biotik dan komponen abiotik ini saling bekerja sama, saling bergantung satu dengan yang lainnya ya. Nanti akan muncul yang namanya daur biogeokimia. Daur biogeokimia ini terjadi di alam secara tidak langsung ya, setiap hari, setiap detik. Nah, kalau daur ini tidak ada, maka tidak akan terjadi yang namanya keseimbangan di dalam ekosistem. Nah, bagaimana interaksinya? Tadi kan udah dibilang bahwa antara komponen biotik dan komponen abiotik selain berinteraksi dalam daur biogeokimia, juga berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pada makhluk hidup ya. Bagaimana bentuk interaksinya? Apakah secara simbiosis? Apakah kompetisi atau predasi. Nah, ini bagaimana bentuk reaksi, bentuk interaksinya nanti akan kita pelajari. Nah, inilah gambaran secara umum atau peta konsep dari materi ekosistem ya. Jelasan anakku ya. Kalau ada pernyataan saya atau penjelasan saya yang tidak kalian mengerti, boleh kalian tanyakan. Oke. Nah, mari kita lanjutkan satu persatu ya. Kita mulai dengan apa yang masuk dengan ekosistem. Oke. Baik. Ekosistem adalah interaksi antara organisme atau makhluk hidup dengan organisme lain serta segala sesuatu yang tidak hidup di suatu ruang dan waktu tertentu. Intinya adalah hubungan atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya pada suatu tempat ya, pada suatu ruang dan waktu yang tertentu. Itu yang dimaksud dengan ekosistem ya. Nah, ekosistem disusun oleh organisme atau komponen biotik dan yang komponen yang tidak hidup tetapi mendukung kehidupan komponen biotik, yaitu komponen abiotik ya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi udah saya jelaskan ya, apa itu komponen biotik, apa itu komponen abiotik. Nah, ini lebih tegasnya lagi ya. Boleh kalian perhatikan di sini ada satu diagram ya. Diagram sini menunjukkan bahwa komponen biotik adalah komponen makhluk hidup yang berinteraksi dan mempengaruhi lingkungan. Nah, komponen biotik ini ada beberapa. Yang pertama manusia ya, hewan, tumbuhan, jamur ya. Nah, satu lagi yang kurang, protista sebenarnya ya. Di sini fitoplankton itu mewakili monera.
ya. Fitoplankton itu mewakili kelompok tumbuhan yang hidup di dalam air, ya. Manusia, hewan, tumbuhan, jamur, ya, protista, monera itu juga itu adalah termasuk komponen biotik penyusun ekosistem, ya. Nah, yang berikutnya adalah abiotik. Segala sesuatu yang tidak hidup tetapi mendukung kehidupan makhluk hidup tadi, ya. Seperti apa? Tanah, ya, air, suhu, iklim, udara, kelembapan, ya, intensitas cahaya dan lain sebagainya. Nah, itulah dia, ya. Oke, bisa kalian baca di situ. Nah, berikutnya, setelah kita tahu apa itu contoh daripada biotik dan contoh daripada abiotik, mari kita akan lanjutkan pada slide berikutnya, ya. Nah, yang disebutkan tadi itu memiliki peranan, ya, terutama komponen biotiknya. Nah, komponen biotik di dalam ekosistem itu memiliki peranan, ya. Peranannya apa? Oke, ada yang disebut sebagai produsen, ya. Produsen, bisa kalian lihat di situ adalah kebanyakan produsen atau 100% produsen itu adalah, ya, saya nggak bilang bahwa itu 100%, ya, sekitar 99% atau sekitar 90% produsen itu adalah tumbuhan. Nah, ada nggak bukan tumbuhan? Ada, yaitu kelompok monera. Nah, kelompok monera itu namanya cyanobacteria. Nah, kelompok cyanobacteria ini adalah kelompok yang menghasilkan klorofil, ya, di dalam tubuhnya, di dalam tubuh komponen monera ini terdapat yang namanya klorofil, dan dia dimanfaatkan oleh konsumen satu sebagai bahan makanannya, ya. Jadi tidak semua produsen itu adalah tumbuhan hijau, ya. Tidak semua produsen itu adalah tumbuhan, tetapi ada satu kelompok, satu kerajaan atau satu makhluk hidup yang berasal dari kelompok monera. Dia digunakan sebagai produsen buat konsumen yang lain, yaitu adalah cyanobacteria, ya. Nah, berikutnya adalah konsumen primer, ya, yang namanya juga konsumen primer. Konsumen yang pertama, dia yang mengkonsumsi pertama sekali si produsen tadi, ya. Nah, yang kedua adalah konsumen sekunder. Nah, konsumen sekunder adalah konsumen yang mengkonsumsi, yang memakan konsumen satu. Dan berikutnya konsumen tersier. Konsumen tiga adalah konsumen yang memakan konsumen yang kedua, ya. Berikutnya yang terakhir adalah konsumen puncak atau konsumen keempat. Ini adalah adalah konsumen yang mengkonsumsi konsumen ketiga, atau juga terkadang dia bisa mengkonsumsi konsumen satu atau dua, atau juga produsen, ya. Itu dia. Nah, kebanyakan konsumen puncak ini dia bisa termasuk omnivora, bisa karnivora atau omnivora. Nah, mari kita bahas satu persatu, ya. Oh, dan yang terakhir adalah pengurai. Nah, pengurai ini penting sekali. Kenapa? Kalau produsen sampai pada konsumen puncak sudah mati, maka jika tidak ada pengurai, seluruh kehidupan tidak akan pernah membusuk. Nah, pengurai ini adalah salah satu paling penting juga, ya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama adalah produsen. Apa itu produsen? Produsen adalah organisme yang membuat makanannya sendiri, atau yang dikenal dengan nama autotrof, melalui proses fotosintesis. Nah, pada waktu dia membuat makanannya sendiri, dia membutuhkan bantuan sinar matahari atau cahaya matahari. Untuk apa? Untuk mengubah karbon dioksida yang diambil dari udara dan air yang diambil dari dalam tanah untuk dirubah menjadi karbohidrat, itu gula dan oksigen. Nah, oksigen yang dihasilkan hasil daripada fotosintesis ini itu akan diberikan kepada makhluk hidup yang lainnya seperti kita, ya. Sedangkan karbohidrat atau glukosa yang dihasilkannya itu dimanfaatkan oleh tubuh tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang dan lain sebagainya, ya. Itu dia. Nah, bisa kalian lihat di sini, ya. Itu ada gambar daun, ya. Jadi peristiwa fotosintesis ini terjadi pada bagian organ utama daun, yaitu organ utama tumbuhan, yaitu pada daun, ya. Kalian lihat pada daun itu ada daun, ya. Di situlah terjadi peristiwa fotosintesis. Oke, baik. Berikutnya. Nah, produsen itu tidak hanya terdapat di darat, tetapi juga terdapat di air. Ya, air itu ada beberapa. Mari kita bahas satu persatu. Nah, produsen yang terdapat di darat itu adalah tumbuhan. Sedangkan produsen yang terdapat di air seperti di laut itu adalah alga atau ganggang.
atau fitoplankton, ya. Alga nama lainnya ganggang, dan yang kedua adalah fitoplankton. Sedangkan yang terdapat di sungai, di kolam atau di danau namanya cyanobacteria. Nah, itu yang saya bilang tadi. Cyanobacteria adalah kelompok Monera, ya, bukan kelompok tumbuhan tetapi kelompok Monera. Kelompok Monera adalah kelompok makhluk hidup bersel satu yang menghasilkan klorofil, yang di dalamnya terdapat klorofil dan berfungsi sebagai produsen. Nah, ini tadi yang saya bilang, ya. Oke, jelas ya, produsen, ya. Oke, berikutnya. Ada yang dikenal dengan nama, nah ini contohnya, ya, ini contohnya tadi. Itu di samping sebelah kiri itu ada padi, kemudian yang di tengah-tengah itu ada pohon besar, dan yang terakhir itu adalah cyanobacteria, ya. Oke, berikutnya konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen adalah organisme yang bergantung pada organisme lain untuk suplai energi dan makanannya. Jadi organisme ini membutuhkan organisme lain sebagai sumber makanannya, ya, sehingga dikenal dengan nama organisme heterotrof, ya. Berdasarkan jenis makanannya, organisme atau konsumen ini terbagi atas beberapa. Yang pertama herbivore, ya. Yang kedua karnivor, dan yang ketiga adalah omnivor. Oke, mari kita bahas satu persatu. Ya, konsumen yang memakan tumbuhan itu dikenal sebagai herbivora, ya. Nah, konsumen pertama ini dikenal sebagai konsumen primer, ya. Makhluk hidup ini memperoleh makanan dengan memanfaatkan tumbuhan, fitoplankton atau ganggang sebagai sumber makanannya. Nah, bisa kalian lihat di situ, contohnya ada sapi, contohnya ada di situ ada ulat, ya, mewakili ulat bulu termasuk salah satunya, ya. Itu ulat gitu. Oke, berikutnya konsumen kedua. Ya, konsumen kedua ini identik dengan pengkonsumsi atau yang mengkonsumsi atau yang memakan konsumen pertama. Nah, konsumen pertama itu apa? Jelas terbuat dari daging, ya. Nah, jadi konsumen kedua atau karnivora adalah konsumen yang memperoleh energi atau makanan dengan memakan hewan lain, ya. Oke, bisa kalian lihat di situ ada singa, ada harimau, lalu ada di situ apa itu ular, ya, ular atau capung, ya. Ular, ya, ular situ, ya. Oke, berikutnya. Nah, ini adalah konsumen puncak, ya. Konsumen puncak itu adalah konsumen yang mengkonsumsi bisa apa saja, bisa dia tumbuhan, dia bisa dan bisa hewan. Pemakan hewan dan tumbuhan, ya. Ya, dia pemakan segalanya. Konsumen puncak, ya, omnivora. Nah, salah satunya contohnya adalah kalian bisa lihat di situ adalah beruang, ya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari bisa termasuk salah satunya adalah ayam, ya. Salah satunya juga tikus yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Oke, berikutnya. Nah, ini yang tak kalah pentingnya, ya. Jika produsen sampai pada konsumen itu sudah tidak ada atau sudah mati, mereka yang berfungsi untuk mengurai. Karena kalau tidak ada mereka, seluruh yang sudah mati itu tidak akan pernah membusuk. Nah, sehingga pengurai memiliki pengertian adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa organisme lain atau makhluk hidup lain, ya. Contohnya apa? Ada bakteri, ada jamur, ada cacing tanah, ada serangga-serangga tertentu yang mengkonsumsi makhluk hidup yang sudah mati, ya. Oke, ini adalah bakteri yang kumpulan sebelah kanan, ya. Tengah-tengah jamur, yang sebelah kiri juga jamur, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah organisme pengurai. Nah, bisa kalian lihat di situ, ya. Ya, jelas di situ ada beberapa serangga-serangga pengurai. Iya. Oke. Berikutnya, ya. Tadi adalah peran komponen biotik di dalam kehidupan atau di dalam ekosistem, ya. Peran komponen biotik di dalam ekosistem, ya. Nah, sekarang di dalam ekosistem terdapat satuan makhluk hidup, ya. Jadi apa sih satuan makhluk hidup yang pertama kali penyusun ekosistem? Itu yang dikenal dengan nama individu, ya. Individu atau makhluk hidup tunggal, satu aja, ya. Ketika individu atau makhluk hidup tunggal tadi dengan satu jenis spesies tadi berkumpul pada satu tempat, itu yang dikenal dengan nama populasi, ya. Nah, ketika populasi makhluk hidup yang berbeda-beda berkumpul pada tempat yang tidak terlalu luas, itu dikenal dengan nama komunitas. Nah, ketika komunitas tadi berkumpul pada satu tempat yang arealnya luas, ya, luas, itu yang dikenal dengan nama ekosistem.
Nah, keseluruhan ekosistem berada pada satu atmosfer yang dikenal dengan nama biosfer. Nah, itu dia. Ya. Oke, itu adalah satuan makhluk hidup di dalam ekosistem, ya. Individu, populasi, komunitas, ekosistem dan biosfer. Ya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Nah, ini dia, ya. Satuan tingkatan ekosistem ini gambarnya. Itu ada individu, ada kambingnya. Satu kambing namanya individu. Kemudian ketika kambing tadi berkumpul, ya, itu dikenal dengan nama populasi. Nah, populasi tadi berkumpul dengan populasi makhluk hidup yang lain pada satu tempat yang tidak terlalu besar, itu dikenal dengan nama komunitas. Nah, komunitas tadi berkumpul pada satu areal yang sangat luas atau yang luas sekali, itu dikenal dengan nama, nah ini dia, ekosistem, ya. Nah, ekosistem yang sangat beragam tadi itu berada pada satu naungan atmosfer yang dikenal dengan nama biosfer. Nah, di atas itu ada tulisan kata biosfer, ya. Oke. Nah, apa itu biosfer? Biosfer adalah kehidupan yang didukung oleh bagian-bagian lapisan bumi yang meliputi satu lapisan udara, ya, atmosfer. Yang kedua lapisan air, hidrosfer. Yang ketiga lapisan tanah, litosfer. Ya, jadi sekali lagi biosfer adalah kehidupan yang didukung oleh bagian-bagian bumi yang meliputi yang pertama lapisan udara, atmosfer. Yang kedua lapisan air, hidrosfer. Yang ketiga lapisan tanah atau yang dikenal dengan nama litosfer. Ya, oke, berikutnya. Nah, ini tadi seperti yang saya bilang tadi, ya, bahwa individu itu apa, ya, populasi itu apa, komunitas itu apa, ekosistem itu apa, dan bioma atau biosfer itu apa. Nah, ini nanti apa yang saya jelaskan ini saya minta kalian pindahkan ke dalam buku catatan kalian, ya. Nah, tanyakan segala sesuatu yang penjelasan saya yang tidak kalian mengerti, ya. Pada waktu video ini sudah kalian saksikan. Ya, nah jangan kalau bisa saran saya jangan minggu depan, tetapi langsung pada waktu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, oke. Nah, demikianlah video pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai ekosistem. Nah, nanti akan ada pembahasan mengenai yang lainnya pada pertemuan kita yang ketiga minggu depan. Ya, jadi seperti yang Miss bilang tadi, seluruh yang saya jelaskan hari ini silahkan kalian pindahkan ke dalam buku catatan. Kemudian segera tanyakan jika ada hal-hal yang menurut kalian tidak mengerti. Ya, oke. Demikianlah video kita dan saya mau mengucapkan selamat pagi, tetap semangat dan selamat tahun baru.